Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Filsuf Kocak. Di sini kita akan membahas sebuah kisah Nabi yaitu Nabi Adam tentang sisi gelap di baliknya ya. Nabi Adam sendiri adalah Nabi pertama, Nabi yang diakui oleh agama Ukhrawi. Agama Ukhrawi itu seperti Yahudi, Nasrani, dan Islam atau yang dikenal dengan agama Abrahamik. Nah, Nabi Adam sendiri adalah nabi pertama, rasul pertama nabi pertama dan juga manusia pertama di bumi. Nabi Adam sendiri terbuat dari tanah. Sumber lain mengatakan Nabi Adam terbuat dari tanah, air, lumpur, dan tanah tembikar. Nabi Adam diciptakan pada hari Jumat dan dikeluarkan dari surga juga pada hari Jumat. Nabi Adam itu diciptakan di bumi lalu diturunkan di surga. Terus ada yang beropini apakah Nabi Adam itu adalah alien. Alien sendiri adalah makhluk luar bumi atau makhluk luar angkasa. Sedangkan Nabi Adam itu dari surga. Nabi Adam bisa dikatakan alien atau benar sebagai alien jika kita mengkonfirmasi atau memvalidasi bahwa surga itu berada di luar bumi. Kalau surga di dalam bumi berarti Nabi Adam bukan alien. Nah, itu logikanya ya. Nabi Adam ketika diciptakan di surga hidupnya nyaman, tentram, damai. Dan Nabi Adam bebas berbuat apa saja di surga asalkan jangan memakan buah kuldi. Ketika Nabi Adam berjalan-jalan di surga, Nabi Adam melihat banyak hewan, baik burung, gajah, dan lain-lain sebagainya. Namun hatinya merasa kesepian ketika melihat semua hewan di dalam surga itu memiliki pasangan. Oleh karena itu, ketika Nabi Adam sedang istirahat di sebuah pohon, tidur, lalu Allah menciptakan manusia yang kedua, yaitu Siti Hawa. Menurut sumber lain, manusia kedua itu adalah Dewi Lilith, Siti Lilith. Tapi versi yang kita kenal, yang manusia yang kedua diciptakan itu adalah Siti Hawa. Bahkan ada sebuah istilah yang dimana laki-laki dan perempuan itu setara gender. Mungkin untuk Siti Lilith itu ibaratnya pengen disetarakan gendernya dengan Nabi Adam. Pengen diberi kuasa yang sama, hak derajat yang sama dengan Nabi Adam. Ketika disuruh susah, ketika disuruh berbakti ke Adam juga nggak mau. Oleh karena itu Dewi Lilith atau Siti Lilith diturunkan dari surga terlebih dahulu. Tapi sumber ini belum dikonfirmasikan kebenarannya karena dari mulut ke mulut sih sumbernya belum tegas. Mungkin para sufi tahulah tentang ini. Nah, ketika Siti Hawa diciptakan, Nabi Adam pun tidak merasa kesepian dan memiliki pasangan. Dan seperti yang kita ketahui, Siti Hawa itu lemah lembut, baik, mudah bijak, berbakti pada Adam, dan sangat cantik. Namun pada suatu hari ada sebuah kejadian yang membuat mereka berdua ini turun dari surga, yaitu memakan buah kuldi. Nah, seperti yang kita ketahui, kata Allah bahwa di surga itu bebas Anda melakukan apa saja asalkan jangan mendekati pohon kuldi. Namun ketika itu Nabi Adam tuh sebenarnya sabar dan kuat dari tahan pohon kuldi. Akan tetapi Siti Hawa memakan buah kuldi sebanyak 2 buah. Yang dimana itu menyebabkan Nabi Adam pun terbujuk oleh Siti Hawa untuk makan buah kuldi. Nah, yang dimakan buah kuldi oleh Siti Hawa itu sebanyak 2 buah yang sangat besar. Akhirnya masuk dimakan hingga sampai ke dadanya. Akhirnya tumbuh membentuk payudara. Ya kan? Nah, Nabi Adam ketika itu kan sangat mencintai Siti Hawa. Dan dia tahu konsekuensi bahwasanya kalau memakan buah kuldi itu pasti akan diturunkan dari surga. Oleh karena Nabi Adam sangat cinta kepada Siti Hawa, akhirnya Nabi Adam pun memakan buah kuldi.
Kenapa Siti Hawa makan buah kuldi? Karena tergoda oleh setan. Pada saat itu setan menjelma sebagai bentuk ular yang memberikan bisikan bahwa buah kuldi adalah buah yang sangat nikmat. Saking nikmatnya sampai dilarang oleh Allah. Oleh karena itu Siti Hawa pun tergoda oleh bujukan setan. Sedangkan Nabi Adam tergoda oleh Siti Hawa. Karena itu dalam istilah Hawa, dalam nafsu atau kesukaan itu disebutnya hawa nafsu, bukan Adam nafsu, yang menyebabkan manusia turun dari surga. Berhubung Siti Hawa memakan 2 buah kuldi, akhirnya tumbuh payudara 2. Bayangin kalau 3 gimana bentuknya, kalau 4 apalagi. Sedangkan Nabi Adam itu hanya sedikit memakan buah kuldi, sehingga membentuk jakun, ya sangat sedikit. Bayangin kalau 1 butir penuh, wah di sini kayak gimana, kayak kurang etis lah. Nah, Nabi Adam memakan buah kuldi sedikit, sedangkan Siti Hawa sangat besar. Namun ketika sebelum ke lambung itu dimuntahkan. Siti Hawa dimuntahkan di dada. Sudah sampai dada makanannya, sedangkan Nabi Adam baru sampai tenggorokan. Akhirnya dimuntahkan, dikeluarkan. Tapi ada efeknya ya. Siti Hawa tumbuh payudara, sedangkan Nabi Adam tumbuh jakun. Setelah itu Allah pun mengetahui perbuatan mereka dan diturunkan dari surga. Nah, untuk penurunannya saya kurang tahu apakah Nabi Adam turun melalui pesawat, UFO, atau menggunakan Hiraisi no Jutsu, atau apapun itu saya kurang tahu. Dan seperti yang opini sebelumnya, apakah Nabi Adam itu alien atau tidak, ya kita juga belum tahu. Karena kita juga belum memastikan bahwa surga itu ada di mana. Apakah surga itu ada di bumi, apakah surga itu ada di luar bumi. Tapi menurut keterangan Al-Quran, di surga itu ada kebun pisang, kebun kurma, buah zaitun, dan sebagainya. Setelah kita telusuri seluruh planet yang ada di dunia, yang ada buah itu adalah di bumi ya. Semua buah yang ada di surga hampir sama seperti buah ada di bumi. Bedanya nikmatnya yang berbeda. Nah, ketika diturunkan dari surga, akhirnya turun ke bumi. Nah, di bumi sendiri, Nabi Adam diturunkan di Arab ya. Nabi Adam diturunkan di India, sedangkan Siti Hawa diturunkan di Arab. Kemudian ketemu di Arab. Nah, dari situ kita paham ya bahwasanya Nabi Adam itu mencari Siti Hawa dari India, jalan jauh sehingga ketemu Siti Hawa. Sedangkan Siti Hawa diturunkan di Arab, dia tidak kemana-mana dan tidak jauh dari itu. Dan itu ada makna tersendiri, yang dimana sebagai laki-laki ketika ingin menemui jodohnya, maka laki-laki itu harus mencari jodohnya, mencari perempuannya. Ibaratnya Nabi Adam. Nabi Adam diturunkan di India atau Al-Hind, kemudian mencari Siti Hawa sangat jauh. Sedangkan Siti Hawa diturunkan di tempat itu, tidak jauh dari tempat itu. Nabi Adam mencari, Siti Hawa menunggu, akhirnya bertemu kembali, berjodoh kembali. Nah, kemudian setelah ketemu, Nabi Adam Siti Hawa menikah. Untuk kemampuan Nabi Adam sendiri, kemampuan Nabi Adam itu memiliki kemampuan mata ilahi ya, insan kamil, manusia sempurna. Apa itu mata ilahi? Ibaratnya kayak cerdas. Jadi ketika Nabi Adam diturunkan di bumi, Nabi Adam kan diajarin oleh malaikat Jibril bagaimana cara membuat pakaian, berternak, berburu, dan semuanya. Dan sekali lihat langsung paham, sekali lihat langsung bisa. Itu kemampuan Nabi Adam. Karena itu digelari insan kamil, manusia sempurna. Karena bisa meniru hanya dengan melihat, mengamati, lalu bisa memanfaatkannya. Nah, lalu setelah itu Nabi Adam dan Siti Hawa menikah dan memiliki anak. Anak pertamanya itu dimulai dari Qabil ya, Qabil dan Iklimah. Dan ini kembar ya. Kemudian anak yang kedua kembar juga, yaitu Habil dan Labuda. Nah, dari situ Nabi Adam pun berternak, berkebun, kemudian mengurus anaknya hingga besar. Nah, ketika sudah besar, Nabi Adam ingin menjodohkan mereka supaya melahirkan keturunan yang banyak. Oh iya, ada yang lupa ya, Nabi Adam sendiri tingginya ada yang bilang 40 hasta, ada yang 60 hasta.
Satu hasta itu mungkin 1 jengkal ya, atau berapa ya, saya kurang tahu lebih banyak tentang itu. Nah, ketika dijodohkan antara Iklimah dan Habil, kemudian Labuda dan Qabil, Qabil tidak setuju. Oleh karena itu, Qabil pun meminta kepada Nabi Adam untuk mengubah takdir tersebut untuk berjodohan. Dan akhirnya Nabi Adam pun berdoa kepada Allah untuk menyelesaikan bagaimana solusinya. Oleh karena itu, Allah pun memberikan jawaban di mana setiap anak, baik Qabil ataupun Habil, itu harus memberikan persembahan atau memberikan kurban kepada Allah. Nah, yang kita ketahui pada saat itu, Qabil itu adalah anak Nabi Adam yang dimana sangat suka sekali berkebun, Qabil. Sedangkan Habil sendiri adalah seorang anak Adam yang sangat suka sekali berternak. Nah, pada saat itu setelah mengetahui dari jawaban ayahnya bahwasanya harus berkurban, dan siapa yang diterima oleh Allah kurbannya, maka dia boleh menikahi Iklimah. Dan pada saat itu Qabil berkurban dengan gandum yang sangat busuk, yang hasilnya sangat jelek. Kemudian Habil mengorbankan ternaknya yang paling dia sayangi, yang paling dia besarkan, yang paling dia kasih makan. Nah, kemudian perkurbanan dua ini ditaruh di 2 gunung yang berbeda. Qabil di gunung A misalnya, yang berupa gandum, sedangkan Habil di gunung B. Kemudian terbakarlah kurban yang diterimanya itu, dan alhasil yang diterimanya adalah Habil. Oleh karena itu Adam tetap memutuskan bahwa Habil menikah dengan Iklimah, Qabil dengan Labuda. Pun Qabil pun tidak terima, akhirnya dia kabur dari rumah. Kemudian Habil menyusulnya, dan Habil menghentikan Qabil ya di suatu tempat. Mungkin ada juga yang apa ya istilahnya, dicari-cari dan gak ketemu ya. Kemudian Habil pun fokus berternak, kemudian Qabil berdatang dan berusaha ingin membunuh Habil. Habil pun dibunuh oleh Qabil di tempat yang sangat tersembunyi ya. Dan Qabil pun agak was-was, ada waspada. Kenapa? Karena dia baru pertama kali membunuh saudaranya sendiri, saudara kandungnya sendiri. Dan itu adalah kasus pembunuhan manusia pertama di dunia, yaitu pembunuhan Qabil terhadap Habil. Ketika itu Qabil melihat 2 burung gagak yang sedang berkelahi. Satu burung gagaknya mati kemudian dikubur di tanah. Akhirnya Qabil pun mengikuti atau mendapatkan contoh dari gagak untuk menguburkan Habil. Nah, kemudian dikuburkan mengikuti contoh dari burung gagak. Setelah itu Qabil kabur dan tidak kembali lagi. Kemudian Nabi Adam pun memiliki anak 49 ya, itu 2 kembar, kemudian 49-nya enggak. Kemudian sampai yang terakhir 49 kembar dan 1 anak yang enggak kembar. Dan itu paling bungsu namanya Nabi Sid ya. Nanti Nabi Sid itu melahirkan anak lagi, Nabi Anusi dan seterusnya. Dan ini yang melahirkan keturunan para nabi ya. Nah, jadi seperti itu ya kisah Nabi Adam dan Siti Hawa. Dan dari sini saya belum bisa memastikan apakah Nabi Adam itu adalah alien atau bukan. Tapi yang saya tahu, manusia dengan hewan lainnya, baik hewan pintar ataupun tidak, misalnya 11-12, manusia berpikirnya itu kayak IQ yang tinggi itu misalnya lumba-lumba ya, paus, simpanse, dan hewan-hewan pintar lainnya itu tidak pernah ada yang memakai pakaian, sedangkan manusia memakai pakaian. Ini yang membuktikan bahwa tubuh manusia itu tidak didesain untuk di bumi. Mungkin saja di planet lain atau di alam lain. Atau jangan-jangan manusia benar alien? Jika benar alien, maka surga itu bukan di bumi. Tapi jika itu kalau alien, kalau Adam adalah alien, berarti surga yang dimaksud itu bukan di bumi. Tetapi kalau Adam bukan alien, berarti surga itu ada di bumi. Oke, semoga bermanfaat ya. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.